Kebetulan dalam jeda waktu 2 hari ini ada 2 hal yang rame. Pertama itu tentang bendera tengkorak, bendera One Piece. Berhubung kaosnya wis One Piece, jadi nggak usah tak ceritain One Piece itu apa ya, Mas, ya. Tapi intinya kan kalau di animenya itu, karakteristik dari bajak laut itu bebas. Bebas di tengah opresi pemerintah Marineford-nya. Nah, itu dalam rangka 17-an ini di samping bendera merah putih juga mengibarkan bendera One Piece. Itu juga sentimennya dari pemerintah ada Yang dua. satu Ngomong upaya memecah belah bangsa. Yang satunya lagi kubunya ngomong bahwa ini adalah kreativitas masyarakat dalam keresahannya. Menyampaikan. Itu yang pertama. Yang kedua itu kan sekarang Pak Tom Lembong dibebaskan ya, Mas, ya. Detailnya saya nggak paham, tapi kata kuncinya adalah abolisi. Berkaitan dengan itu semua, Mas Sabrang wajib untuk berkomentar. Mugiwara itu anime yang udah jalan puluhan tahun dengan tipe cerita yang ekspansif, luar biasa, menarik sampai sekarang. Dan saya teringat sesuatu. Kamu belum lahir nih. Kamu tahu Voltron? Belum tahu, terus nggak tahu ya Voltron. Ini pernah pola ini kalau nggak salah ketika zamannya Ferdinand Marcos, ini digunakan jadi semacam simbol perlawanan di Filipina. Tapi responnya saat itu opresif, langsung keras, ditutup, nggak boleh disiarkan di TV lagi. Terus banyak yang kecewa karena nggak bisa ngelihat finalnya, ending ceritanya gimana. Terus ya setelah 86 baru beneran itu. Tadi itu bisa 85 84 ramenya kalau nggak salah. Terus 86 Marcos jatuh, ditayangin, bahagia semua. Entah hubungannya atau nggak tahu ya. Tapi responnya kita berbeda, pemerintah. Tidak terus kemudian eh, langsung nyetop, nggak boleh, dilarang. Kayaknya nggak segitu ya. Entah karena memang pandai melihat situasi atau memang tidak akan mampu juga nyetop. Karena zamannya internet susah banget di stop. Tapi ngelihatnya jangan gitu sih sebenarnya. Pertama saya paham dan lucu ngelihat Gen Z mencoba menyampaikan keresahannya itu dengan simbol-simbol yang dialami sebelumnya dan mencoba memahami situasi, kemudian dengan cerita-cerita, ada yang ngomong ini Wano Arc, ada yang ngomong wah ini Kaido sama Big Mama sudah bergabung ini. Misalnya gitu, ada yang teori-teori gitu menarik, menyenangkan. Nanti dilihat, jangan dilihat terlalu jauh dulu. Saya ngelihatnya gini, sederhananya gini kok. Badan itu punya mekanisme kalau terluka, itu mengeluarkan rasa sakit. Rasa sakit itu tidak enak. Misalnya kakinya kena paku, sakitnya nggak karuan. Otaknya, setahu saya manusia tidak akan kemudian menghardik kakinya, jangan sakit, nggak kayak gitu. Atau disupres sakitnya. Tapi kemudian cari cara untuk menyembuhkannya. Saya melihat pola itu terjadi dalam keadaan sekarang ini. Jadi terjadi keresahan, terjadi eh, emergence. Ini kan nggak tahu ya siapa yang memberi ide awal-awal ya. Munculnya dari mana sehingga bisa kita sebut sebagai emergent. Saya yakin pakai gambar di sini bukan sebagai sumbernya itu. Ini sebenarnya dari keresahan yang butuh ekspresi. Karena ini jadi seperti sakit yang berteriak tanpa tahu sebabnya. Karena gini, keresahan itu cuman ketidaknyamanan atau ketidakklikan, "Ini kenapa ya kok nggak enak ya? Ini nggak tahu sebabnya di mana, resah, nggak tahu larinya kemana." Belum sampai bisa memecahkan masalah sama sekali, karena cuman resah. Resah itu kemudian dimunculkan dengan cara yang berbeda-beda. Mungkin jangan-jangan sound horeg itu juga ekspresi keresahan, nggak yakin sih. Tapi bisa, ekspresi-ekspresi, eee, bermacam-macam untuk menunjukkan keresahan. Ini persis seperti cuman rasa sakit yang kepala harusnya memperhatikan dan kemudian mencoba mencari sumber keresahannya di mana. Karena setelah keresahan, ada langkah berikutnya.
keresahan adalah coalescence, pemadatan. Pemadatan itu memproses dari keresahan menjadi jelas eksplisit. Apa sih yang membuat masyarakat? Apa sih yang membuat keresahan itu? Sebabnya apa? Siapa yang membuat keresahan itu? Siapa yang mau menyelamatkan? Siapa musuhnya? Siapa temannya? Dan seterusnya lah. Apa obstacle-nya? Cara memecahkannya gimana? Itu pada level apa namanya? Coalescence, pemadatan. Terus kemudian setelah dipadatkan, dibirokratisasi. Artinya ada cara sistematik untuk bisa memecahkan masalah tersebut. Nah, kalau kemudian ada kaki berteriak lagi resah dengan mengibarkan bendera, apa namanya, Mugiwara, terus kemudian kepalanya berteriak, "Oh, jangan kamu akan mendisintegrasi bangsa." Ini kok aneh ya? Mana saya sih yakin seyakin-yakinnya, yang mengibarkan bendera nggak ada pikiran terus mau berontak, mau memecah belah negara. Saya yakin-yakinnya saya tidak, yang mengibarkan itu enggak. Karena ini benar-benaran ekspresi anak-anak muda. Entah kalau kemudian itu ditunggangi jadi lebih besar, ada yang bayarin mungkin itu. Tapi kalau ekspresi awalnya saya yakin itu ekspresi ketawa-ketawa, yang dipilih juga, apa namanya, One Piece, sebuah anime yang bukan anime politik sama sekali. Itu memang karena pop culture, hampir semua orang melihat dan tahu, apa namanya, itu artinya apa, terus kemudian diterjemahkan macam-macam. Tapi saya balik lagi, kalau ngomong ini disintegrasi bangsa, kejauhan kamu kok cari alasan yang masuk akal sedikit lah, gimana lah. Ya maksudnya gini, bahwa mereka tidak setuju sama keadaan, iya. Tapi mereka tidak, sepemahaman saya tidak akan bukan berniat memecah belah bangsa, berniat apa namanya, mengkhianati bangsa, no. Mereka resah karena sesuatu yang mereka tidak tahu. Yang pastinya mereka merasa tidak nyaman, tahu. Itu aja apa namanya, itu artinya apa, terus kemudian diterjemahkan macam-macam. Tapi saya balik lagi, kalau ngomong ini disintegrasi bangsa, kejauhan kamu kok cari alasan yang masuk akal sedikit lah, gimana lah. Nggak, maksudnya gini, bahwa mereka tidak setuju sama keadaan, iya. Tapi mereka tidak, sepemahaman saya tidak akan bukan berniat memecah belah bangsa, berniat apa namanya, mengkhianati bangsa, no. Mereka resah karena sesuatu yang mereka tidak tahu. Yang pastinya mereka merasa tidak nyaman, itu aja, sesederhana itu aja. Dan itu kalau saya jadi kepala ini, kepala ini akan sangat bersyukur dengan rasa sakit. Karena begitu ada rasa sakit sedikit, mendapat perhatian, sakitnya bisa dipecahkan masalahnya. Kalau nggak ada rasa sakit, kakinya sampai bosok baru, apa namanya, baru ketahuan dan sangat telat nanti memperbaiki. Ini udah ada tanda sangat jelas keresahan. Langkah berikutnya adalah nyari ini apa. Bukan mau disintegrasi bangsa. Itu terlalu simplistik. Bahwa mereka mau disintegrasi sama kecurangan, sama ketidakadilan, sama yang macam-macam. Itu mungkin terjadi. Itu mungkin terekspresikan seperti itu. Walaupun itu juga teori, karena ini semua masih pada level keresahan. Baru keresahan muncul udah disupres. Maksudnya ini kesempatan sebenarnya. Ada resah kenapa sih? Kenapa ya ekspresinya itu sih? Terus kemudian kalau saya diceritain ada yang ngomong, wah ini Arkwano ini terjadi koalisi antara Big Mama sama Kaido. Wah, ngono kuwi. Terus ada, oh ini Aokiji sedang melindungi rakyat melawan Akainu, udah melawan Akainu Silava, melawan Akainu. Menarik juga. Ini please, jangan melihat ini sebagai sebuah niat jahat. Ini teman-teman mencoba memahami situasi, mencoba tetap bisa tertawa pada keadaan yang tidak ideal. Is that such a bad thing? Wes toh, ini tuh cari pekerjaan susah, makan tidak mudah, ekonomi melambat, masa mau having fun lewat anime aja masih dilarang juga. Apa sih? Nyakiti apa sih? Ngurangin duitmu apa sih? Membahayakan apa sih? Toh iyo bendera merah putih masih di paling atas. Tidak ada niat memperhinakan juga bendera merah putih. Itu menunjukkan keresahannya. Masih kok ditanyain apakah masih cinta sama Indonesia? Cinta Indonesia. Sangat cinta sama Indonesia. Tapi yang dilihat, yang mungkin mereka lihat adalah Indonesia yang dicita-citakan oleh pendiri bangsa itu bukan Indonesia yang sekarang. Indonesia sekarang bukanlah Indonesia yang
dicita-citakan zaman dulu. Tapi kemudian kalau pada teman-teman juga yang membuat protes itu semua juga jangan khawatir, mari kita lihat. Jangan-jangan di Merin, yang Anda lihat sebagai di Merin itu di pusat itu, nggak semuanya Akainu. Mungkin ada Kobi yang mau naik juga. Mungkin ada Garp sebenarnya, yang dia bukan jahat tapi memang harus menghadapi situasi yang tidak mudah nih. Siapa kira-kira Garpnya? Buktinya Tom Lembong juga keluar. Itu pasti ada tokoh juga yang berbuat di Marineford. Mungkin ada yang ngomong, "Oh, nggak ideal itu. Kan harusnya masalahnya ini." Iya. Wait. Kalau Anda mimpi semuanya langsung ideal, no. Nggak mudah seperti itu. Tapi mari kita hargai satu langkah dulu lah. Oke lah, ini diakui bahwa dia salah. Oh, enggak. Simpel. Ada kamu nggak setuju Tom Lembong masuk penjara, ada sebuah kegiatan, entah Garp, entah siapa yang Buddha itu? Siapa, lupa saya namanya. Udah lama nggak keluar, terakhir pas perang sama Whitebird itu keluarnya kalau nggak salah. Mungkin ada tokoh-tokoh yang memang pengen berbuat baik, jangan-jangan ada tokoh kayak Kizaru yang kita anggap jahat, sebenarnya mungkin bagian dari Revolutionary Army. Oh, mungkin. Pak polisi, Pak tentara, saya tidak mengajak Indonesia untuk berontak. Anak-anak muda mencoba memperhatikan situasi, peduli pada bangsa, dengan lensa One Piece, itu juga patut disyukuri. Seperti teman-teman juga patut mensyukuri bahwa Tom Lembong keluar. Apakah itu ideal? Mungkin banyak alasan untuk melihat itu tidak ideal. But yang bisa kita lihat adalah ada niatan untuk memperhatikan keresahan masyarakat dan menjawab masalah itu. Resah nggak adil, gimana nih langkah paling baiknya? Oh, jangan menganggap itu mudah langkah itu. Karena ada banyak yang harus dihitung, kestabilan politik, legalitasnya seperti apa. Makanya mencari momentum untuk bisa gimana ya cara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, tapi dengan minimal damage. Mungkin itu maksimal optimal yang bisa dilakukan oleh Garp. Mungkin. Tapi ya, who knows? Mari kita tepuk tangan ya, jangan lupa. Itu tetap harus kita apresiasi. Jangan jadi kayak itu loh. Pengamen. Saya pernah didatangi pengamen, tempat cuma ada recen, saya kasih 1.000 dilempar ke saya. Kalau ngasih yang niat. Ya itu. Jangan kayak gitu. Ingat-ingat kata Pak Bahlil. Pandai bersyukur. Jangan salah. Bahkan, masa yuk ke Bahlil kok kata kuri. Enggak, aku membayangkan sobat tokoh lali aku jenenge bagi. Masuk bagi. Itu pun juga ada kalimat yang benernya. Jangan lupa bagi yang kamu ketawakan seperti itu, ternyata kekuatan aslinya juga hebat loh. Tidak sewantah itu apa yang terjadi di atas. Ayo syukuri. Ini pemerintah patut kita tepuk tangan nih untuk